Saat Xiao Yan bergegas ke gunung belakang di alam bintang, lubang hitam gelap setinggi 100 kaki perlahan muncul di platform batu di atas gunung. Kekuatan spasial liar dan kekerasan meletus dari dalam dan dengan cepat menyebar terpisah. Guru, apakah Anda berhasil? Tubuh Xiao Yan bergerak, dan dia muncul tidak jauh dari lubang cacing. Dia mempelajari sosok tua itu dan dengan gembira bertanya. Iya. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Dia segera berbalik, menatap Xiao Yan, dan bertanya, apakah kamu pernah bertemu gadis kecil itu? Xiao Yan secara alami mengerti bahwa itu Yao Lao mengacu pada Yukuan dengan gadis kecil itu. Dia tersenyum pahit dan mengangguk. Dia berkata, saya telah bertemu dengannya. Bakatnya memang sangat luar biasa. Jika dia dipersiapkan dengan baik, prestasinya pasti luar biasa. Sudahkah kamu menerimanya sebagai murid? Yao Lao tertawa pelan. Matanya biasanya sangat pilih-pilih. Ada sangat sedikit orang yang bisa menarik perhatiannya. Pilih-pilih ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa hebatnya bakat Yukuan. Xiao Yan mengangguk sekali lagi. Dia secara kasar menjelaskan masalah itu sebelumnya. Ketika Yao Lao mendengar bahwa Yukuan bersedia hanya menjadi murid dalam nama, dia tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Segera, dia menggelengkan kepalanya dan tertawa, tidak apa-apa jika itu hanya dalam nama. Bagaimanapun, Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Iya. Kapan saya akan berangkat? Xiao Yan mengangguk dan dengan cepat bertanya. Saya khawatir kita harus menunggu beberapa hari lagi. Lubang cacing telah berhasil dibangun, tetapi masih belum stabil. Selain itu, saya pikir kita harus mencari beberapa pembantu selama beberapa hari ke depan ini. Pasti akan ada banyak ahli dari Hall of Souls di sisi sekte singa yang mendalam. Oleh karena itu, kita harus sepenuhnya siap. Yao Lao menjelaskan. Pembantu lain. Xiao Yan mengerutkan kening. Mereka yang bisa terlibat harus ahli yang telah mencapai kelas Douzun. Namun, sudah tidak buruk bahwa itu pavilion bintang jatuh dapat mengambil lebih dari selusin tamu tetua, tetapi di mana mereka dapat menemukan orang lain? Haha. Apakah kamu lupa kemampuan mengumpulkan seorang alkemis? Saya sudah membuat orang menyebarkan berita bahwa kami mengundang para ahli dari seluruh penjuru. Namun, syaratnya adalah seseorang harus mencapai kelas Douzun. Hadiahnya masing-masing akan menjadi 3 pil obat tingkat 8. Jumlah warna pil petir yang dimiliki pil obat tier 8 akan ditentukan oleh kekuatan masing-masing dan kontribusinya. Yao Lao dengan licik tersenyum dan menjelaskan. Saya yakin banyak orang akan datang. Pada saat itu, Anda akan memimpin mereka ke wilayah barat laut benua, dan kemudian menyerang sekte singa yang mendalam untuk segera mengakhiri perang. Xiao Yan mengangguk dan tanpa daya bertanya, bukankah ini terlalu murah hati? 3 pil obat tingkat 8 masing-masing? Akan menjadi jumlah yang cukup besar jika 20 hingga 30 orang datang. Tenang, seharusnya tidak ada masalah selama itu adalah pil obat di bawah tingkat ke-9. Yao Lao tersenyum dengan sikap tidak peduli. Dengan kemampuannya saat ini, peluangnya untuk berhasil menyempurnakan pil obat tingkat 8 cukup tinggi. Oleh karena itu, mungkin sedikit merepotkan, tapi dia masih bisa membayar pil obat ini. Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya saat mendengar ini. Jika dia menuju ke wilayah barat laut benua sendirian, dia akan berakhir sangat lelah bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan. Jika ada sekelompok besar pembantu, segalanya pasti akan jauh lebih santai. Kalau begitu, kita akan menunggu beberapa hari lagi. Dengan lubang cacing yang sepenuhnya dibangun, alam bintang tiba-tiba menjadi hidup selama beberapa hari ke depan. Hanya ada satu alasan untuk keaktifan. Itu karena undangan yang dikeluarkan Yao Lao. Saat itu, Yao Lao memiliki kemampuan hebat dalam mengumpulkan orang. Sekarang dia sudah maju ke kelas Ban Sheng, kemampuan pemanggilannya telah diperkuat. Oleh karena itu, seluruh Central Plains berubah menjadi gempar begitu undangan dikeluarkan. 3 pil obat tingkat 8 memiliki daya pikat yang kuat bahkan untuk seorang elit Douzun. Hal-hal masih baik-baik saja bagi para ahli yang berasal dari sekte tertentu. Mereka tidak berani secara acak menerima undangan apapun karena implikasi potensial, tetapi Central Plains dipenuhi dengan para ahli tersembunyi. Secara alami, itu tidak kekurangan orang yang berlatih sendiri dan memiliki kekuatan yang sangat besar. Karena tidak dikekang, mereka tampaknya memiliki kebebasan yang lebih besar.
Oleh karena itu, mereka tidak ragu setelah menerima undangan semacam itu. Mereka bergegas ke pavilion bintang jatuh. Xiao Yan sangat tercengang dengan apa yang dibawa undangan Yao Lao. Baru saat itulah dia benar-benar merasa takut dengan kemampuan Yao Lao untuk mengumpulkan orang. Namun, dia agak meremehkan dirinya sendiri. Dia saat ini bukan orang yang tidak dikenal di Central Plains. Dia adalah seorang guru alkemis tingkat 8. Jika identitas ini ditampilkan, orang-orang secara alami akan bersikap sopan kepadanya, tapi sejak Xiao Yan tiba di Central Plains, faksi-faksi yang dia hubungi sangat luar biasa. Oleh karena itu, dia tidak dapat merasakan beberapa manfaat yang dibawa oleh status guru ini. Pavilion bintang jatuh hidup selama 3 hari penuh karena undangan tersebut. Yao Lao secara pribadi memilih orang-orang selama 3 hari ini. Dia telah memilih 20 ahli dari antara mereka yang datang karena undangan itu. Kekuatan 20 orang ini setidaknya 3 bintang Douzun. 3 dari mereka bahkan telah mencapai bintang ke-8 tingkat Douzun. Mereka sedikit lebih lemah dari Xiao Yan. Lusinan sosok berdiri di udara di gunung belakang alam bintang 3 hari kemudian. Gelombang demi gelombang aura yang luas dan kuat menyebar dan beriak di sekitar. Daerah ini sepertinya bergetar karena tekanan menakutkan yang terkonsentrasi di sini. Semuanya, saya pikir kalian semua menyadari tujuan perjalanan ini. Begitu kita tiba di wilayah barat laut benua, aku harap semua orang akan mendengarkan perintahku. Xiao Yan berdiri di depan banyak tokoh dan berbicara dengan senyum samar. Kepala Pavilion Junior, yakinlah. Sebuah faksi belaka dari tempat barbar bukanlah apa-apa. 20 ahli yang diundang tersenyum dan mengangguk saat dihadapkan dengan kata-kata Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan lebih muda dari mereka, aura kuatnya membuat mereka sadar bahwa itu pemuda ini lebih kuat dari mereka semua. Oleh karena itu, mereka tidak menolak diperintahkan olehnya. Selain itu, mereka semua jelas menyadari identitas pemuda ini. Kepala Pavilion Junior tidak perlu khawatir. Kami telah diundang oleh Kepala Pavilion Yao. Secara alami, kita tidak akan berubah pikiran di tengah jalan. Lagi pula, kami hanya memperoleh setengah dari hadiah kami. Seorang tetua berwajah merah yang memimpin kelompok itu tertawa dengan kekuatan besar. Kalau begitu, aku akan merepotkan Tuan Tuahu. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke tetua berwajah merah. Orang ini adalah yang terkuat di antara 20 orang yang diundang kali ini. Kekuatannya telah mencapai bintang Douzun 8. Selain itu, perlu disebutkan bahwa itu dia dan 2 ahli lainnya yang telah mencapai bintang ke-8 adalah kembar 3. Mereka bertiga sudah mulai berlatih ketika mereka lahir. Tak satu pun dari mereka telah menikah dan memiliki anak bahkan sekarang. Mereka bertiga seperti bayi siam yang tidak pernah mengkhianati satu sama lain. Oleh karena itu, kerjasama antara ketiganya sangat hebat. Jika mereka bergandengan tangan, mereka akan mampu melawan bahkan elit bintang 9 Douzun. Mata Xiao Yan meluncur ke Yao Lao setelah dia berbicara. Dia menyatakan, kita akan berangkat sekarang. Iya. Orang-orang ini hanya datang setelah diundang. Tidak perlu mempercayai mereka. Di sisi lain, Anda dapat mempercayai 10 sesepuh tamu ini. Mereka jauh lebih sadar akan berita di benua barat laut daripada kamu. Yao Lao mengangguk. Dia menunjuk 10 tetua di jubah pavilion bintang jatuh di sekelilingnya saat dia berbicara dengan lembut. Xiao Yan diam-diam menghela nafas dalam hatinya saat melihat 10 tetua tamu ini. Yao Lao mengizinkannya membawa setengah dari kekuatan pavilion bintang jatuh bersamanya. Namun, semuanya akan baik-baik saja karena Yao Lao, yang telah mencapai kelas Ban Sheng, secara pribadi berjaga-jaga. Selain tamu elder pavilion bintang jatuh ini, pihak Xiao Yan akan memiliki lebih dari 30 orang dalam perjalanan ini. Selain itu, mereka semua elit Douzun. Xiao Yan merasa sedikit tidak biasa saat memikirkan hal ini. Barisan seperti itu adalah eksistensi yang cukup kuat bahkan di Central Plains. Kemungkinan tidak akan sulit untuk bahkan menghilangkan faksi Central Plains yang besar seperti lembah sungai es. Dalam menghadapi barisan seperti itu, kemungkinan bahwa itu sekte singa yang mendalam akan mengalami kesulitan mendapatkan tangan atas bahkan dengan dukungan dari Hall of Souls. Kali ini, kelompok Xiao Yan benar-benar mengeluarkan banyak modal. Yao Lao menyeringai setelah melihat semua orang sudah siap. Dia perlahan melangkah maju dan dengan lembut melambaikan lengan bajunya. Lubang cacing di puncak gunung tiba-tiba mulai berfluktuasi setelah Yao Lao melambaikan lengan bajunya.
Fluktuasi spasial liar dan keras menyebar darinya saat suara seperti guntur dipancarkan dari lubang cacing. Suara ini terus bergema di langit sekitarnya. Ketika riak spasial dipancarkan, lubang cacing mulai berputar perlahan. Gelombang demi gelombang kekuatan hisap samar menyebar darinya. Xiaoyan, ini gulungan lubang cacing. Itu belum diperbaiki di sisi lain. Setelah Anda tiba, yang perlu Anda lakukan hanyalah menemukan tempat yang aman dan membukanya. Setelah itu, akan mungkin untuk membentuk terowongan yang akan tetap di tempat itu selamanya. Yaola menjentikkan jarinya. Sebuah gulungan hitam terbang menuju Xiaoyan. Itu tercakup dalam kekuatan spasial yang menakutkan. Xiaoyan dengan hati-hati menerima gulungan itu dan meletakkannya di cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia berbalik ke lubang cacing dan menghirup udara dalam-dalam sebelum tiba-tiba melambaikan tangannya. Ayo pergi. Xiaoyan adalah orang pertama yang bergerak setelah suaranya terdengar. Dia berubah menjadi sosok hitam yang terbang ke lubang cacing hitam gelap. Kekaisaran Jiama, kakak laki-laki, saudara laki-laki kedua, Cailin. Saya telah kembali. Xiaoyan meringkuk tangannya saat tubuhnya memasuki lubang cacing sebelum perlahan mengencangkannya. Badai pasir bertiup di atas dataran merah dan tebing yang tak berujung. Matahari merah menggantung rendah di langit yang jauh, dan cahaya merah redup menambahkan lapisan benang merah pucat di atas tanah, yang samar-samar memiliki warna darah menyebar di atasnya. Mendesis. Hanya sedikit orang yang hadir di dataran merah dan tebing. Hanya angin liar yang terus bersiul dan bertiup. Pada saat tertentu, riak spasial yang intens tiba-tiba terwujud dan lubang hitam spasial setinggi 100 kaki perlahan muncul. Gelombang undulasi naik saat lubang hitam spasial muncul. Segera, banyak sosok melangkah ke udara sebelum perlahan berjalan pergi. Mereka akhirnya mendarat di tanah. Ada sekitar 30 orang dalam kelompok ini, dan semuanya tampak tidak mencolok. Namun, jika seseorang dengan indera yang benar-benar tajam mendekat, orang itu akan terkejut mendeteksi tekanan samar tapi menakutkan yang menyebar dari mereka. Apakah ini bagian barat laut benua? Seorang penatua dengan cahaya merah di wajahnya menyapu matanya karena terkejut ketika dia mendarat di tanah. Setelah itu, dia menoleh ke seorang pria berpakaian hitam di kerumunan. Dari wajah akrab pria berpakaian hitam itu, kelompok ini jelas merupakan kelompok Xiaoyan, yang bergegas dari pavilion bintang jatuh ke wilayah barat laut benua itu. Xiaoyan menggelengkan kepalanya sedikit saat mendengar anak tertua dari Hu bersaudara. Bagian barat laut benua itu sangat luas. Daerah yang dia tahu terbatas pada Kekaisaran Jiama dan beberapa kerajaan di sekitarnya. Dia secara alami tidak tahu di mana tempat ini. Kepala Pavilion Junior, tempat ini seharusnya menjadi bagian utara wilayah barat laut. Lubang cacing yang dibangun kepala pavilion tidak memiliki tanda spasial yang tepat, jadi secara kasar hanya dapat mengirim kita ke barat laut. Seorang pria tua berambut putih berpakaian putih di samping Xiaoyan melihat sekeliling sebelum akhirnya mengeluarkan peta dari cincin penyimpanannya. Dia membukanya, mengungkapkan peta yang mencatat benua barat laut secara detail. Pada saat ini, setengah dari area di peta ditempati oleh sekte singa yang mendalam. Setengah lainnya ditandai dengan karakter Yan. Ini mungkin wilayah saat ini dari sekte singa yang mendalam dan aliansian. Berdasarkan intelijen yang kami peroleh, bagian utara wilayah barat laut ini telah menjadi wilayah sekte singa yang mendalam. Dengan kata lain, kita telah diangkut ke wilayah sekte singa yang mendalam. Namun, itu tidak masalah. Tidak banyak ahli dari sekte singa yang mendalam di bagian utara. Kekuatan utama mereka saat ini harus dikumpulkan di perbatasan aliansian. Penatua berpakaian putih menyuarakan pikirannya. Selama kita menuju barat daya melalui beberapa lintasan, kita harus bisa mencapai wilayah aliansian. Xiaoyan mengangguk saat melihat peta. Kelompok mereka memiliki total 30 elit Douzun. Dengan barisan ini, mereka bisa berjalan tanpa lawan selama mereka tidak bertemu dengan pasukan elit dari sekte singa yang mendalam atau aula jiwa. Oleh karena itu, tidak akan sulit untuk mencapai wilayah aliansian. Kalau begitu, ayo bergerak. Kami dapat mengumpulkan beberapa informasi tentang berita terkini di sepanjang jalan. Cobalah yang terbaik untuk menekan aura Anda. Dengarkan perintah saya dan jangan berkeliaran sembarangan. Xiaoyan menoleh dan melihat ke barat daya yang jauh. Setelah itu, dia melambaikan tangannya, dan jari-jari kakinya menekan tanah.
Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang bergegas pergi. Suara angin kencang bisa terdengar saat banyak tokoh mengikuti di belakangnya. Kelompok Xiao Yan bergegas langsung ke aliansian di barat daya. Mereka terbang di atas wilayah yang dikendalikan oleh sekte singa yang mendalam. Oleh karena itu, mereka secara alami bertemu dengan beberapa tentara dan ahli dari sekte singa yang mendalam yang telah ditempatkan di sepanjang jalan. Namun, para ahli yang disebut ini berada di Douzong yang paling biasa. Mereka tidak menimbulkan ancaman sedikit pun bagi kelompok Xiao Yan. Oleh karena itu, mereka tidak menghadapi hambatan apapun di sepanjang jalan, dan mereka juga berhasil menanyakan tentang peristiwa terkini di wilayah barat laut dari beberapa ahli yang ditangkap milik sekte singa yang mendalam. Hati Xiao Yan tenggelam saat mengetahui informasi ini karena situasinya memburuk jauh lebih cepat dari yang dia perkirakan. Wilayah yang telah bekerja keras oleh aliansian selama bertahun-tahun untuk mendapatkannya telah menyusut sepertiga. Selain itu, tingkat penyusutan ini meningkat dengan kecepatan yang mengejutkan. Dari sini, orang bisa tahu apa kekuatan kuat aula jiwa telah digunakan untuk misi ini. Dari informasi ini, Xiao Yan menjadi sadar bahwa itu sebagian besar ahli di aliansian saat ini berkumpul di benteng kuning misterius di aliran langit kuning misterius. Tempat itu adalah lokasi paling penting bagi aliansian selain kamp utama mereka di Kekaisaran Jiama. Jika benteng ini jatuh, pertahanan mereka dalam radius 1000 km akan runtuh, memaksa aliansian kembali ke Kekaisaran Jiama. Itu pasti akan menyebabkan perkembangan pahit aliansian. Oleh karena itu, para ahli aliansian bersama dengan beberapa ahli lain yang telah bergandengan tangan dengan aliansian untuk melawan sekte singa yang mendalam, semuanya berkumpul di benteng kuning misterius. Dengan dukungan aula jiwa, sekte singa yang mendalam memiliki kekuatan menakutkan yang bisa menghilangkan sebagian besar faksi di barat laut. Setelah beberapa paksaan, sekte singa yang mendalam telah mendapatkan cukup banyak ahli. Oleh karena itu, sulit untuk menemukan faksi di wilayah barat laut benua yang bisa bertarung dengan mereka. Bahkan aliansian berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sekte singa yang mendalam secara alami tidak akan menyerahkan benteng kuning misterius, yang merupakan tempat yang harus diperebutkan oleh kedua belah pihak. Berdasarkan apa yang dikatakan seorang ahli, yang telah bergabung dengan sekte singa yang mendalam, sekte singa yang mendalam saat ini juga telah mengirim pasukan elit sejati mereka ke aliran langit kuning misterius. Dari kelihatannya, mereka jelas berniat dengan paksa mengambil benteng kuning misterius untuk mendominasi seluruh wilayah barat laut benua ini. Berita buruk ini membuat Xiao Yan tidak punya pilihan selain mempercepat kecepatannya. Dia harus tiba di benteng kuning misterius sebelum sekte singa yang mendalam mulai menempatinya dengan paksa. Jika tidak, kerugian yang akan diderita aliansian akan terlalu besar. Aliran langit kuning yang misterius terletak di antara dua pegunungan. Karena medan alaminya, itu telah menjadi benteng alami yang mudah dipertahankan dan sulit diserang. Langit di atas aliran langit bertiup dengan angin yang sangat dingin. Bahkan seorang ahli biasa Dou Huang tidak akan berani menyentuh angin ini. Dua pegunungan di sisi benteng tampaknya telah diretas menjadi dua oleh kapak tajam besar, memberikan penampilan yang luar biasa halus. Selain itu, gunung-gunung itu sangat mengesankan. Oleh karena itu, bahkan beberapa ahli Dou Huang tidak dapat terbang di atas mereka. Benteng kuning misterius berdiri di tempat paling penting dari aliran langit kuning misterius ini. Seseorang hanya bisa melewati tempat ini dalam radius 1000 km. Bahkan beberapa negara tetangga kecil harus melewati tempat ini untuk saling berhadapan. Didukung oleh lingkungan yang unik dan diberkati, pentingnya benteng kuning misterius secara alami adalah sesuatu yang tidak perlu dikatakan. Aliansian telah membayar harga yang mahal untuk mendapatkannya. Di luar benteng kuning misterius adalah dataran berumput yang tak berujung. Jika seseorang berdiri di benteng, seseorang akan dapat melihat setiap aktivitas di dataran berumput. Namun, dataran berumput tertutup kabut hitam saat ini. Orang bisa samar-samar mendengar beberapa suara memekakkan telinga yang dipancarkan. Aura jahat menyebar dan melonjak, menyebabkan ekspresi semua orang di dalam benteng kuning misterius mengadopsi ekspresi serius. Banyak bangunan berdiri di tengah benteng, dan ada sebuah bangunan besar yang sangat megah di tengahnya. Cukup banyak orang duduk di dalam aula pada saat ini. Namun, tidak ada yang berbicara. Seluruh aula ditutupi dalam keheningan yang khusyuk.
Duduk di kursi pemimpin di aula adalah sosok cantik berpakaian merah yang bersandar di sandaran dengan cara yang agak malas. Wajahnya yang dingin dan menyihir samar-samar mengandung kelelahan. Matanya yang indah, yang dipenuhi dengan peningkatan yang tidak biasa, memancarkan tekanan dan keangkuhan seseorang dalam posisi yang kuat. Keangkuhan ini tidak pucat bahkan dengan aliran waktu. Siapa lagi di Aliansian selain Ratu Medusa dari saat itu atau Cailin saat ini, yang bisa memiliki sikap sombong seperti itu? Beberapa tahun ini tidak menyebabkan dia berubah sedikit pun. Sebaliknya, dia menjadi dewasa dan pesonanya yang menyihir menjadi lebih padat. Semua orang, pasukan sekte singa yang mendalam menekan kita. Hari ini, itu hanyalah serangan menyelidik. Namun, kemungkinan mereka akan secara resmi menyerang kita dalam waktu kurang dari 3 hari. Mata Cailin perlahan menyapu seluruh aula. Banyak wajah yang dikenalnya muncul. Kaisar Eshai Bodong, Raja Pil Kekaisaran Jiamaguhe, fama dari saat itu. Saat ini, semuanya tampak sedikit lebih tua sekarang. Namun, aura mereka jauh dari apa yang bisa mereka bandingkan dengan saat itu. Jelas, kekuatan mereka telah meningkat secara dramatis selama bertahun-tahun. Semua orang terdiam ketika mendengar kata-katanya. Seorang pria yang duduk di kursi roda di samping menghela nafas dengan lembut. Dia berkata, kekuatan sekte singa yang mendalam terlalu kuat. Pakar kelas Douzun mereka jauh melampaui kita. Kami bukan tandingan mereka dalam konfrontasi langsung. Xiao Ding tanpa sadar dan tertawa pahit setelah dia berbicara. Setiap skema akan kehilangan efeknya dalam menghadapi kekuatan absolut. Ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun dia merasa sangat tidak berdaya. Aliansian benar-benar bertemu dengan beberapa masalah. Ayo kita habis-habisan dan bertarung jika tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita tidak bisa maju atau mundur, jadi mengapa kita tidak bertarung sampai akhir? Seorang pria yang ditutupi aura ganas di samping Xiao Ding berbicara dengan wajah sedingin es. Penampilan itu sudah tidak asing lagi. Itu mengejutkan kakak kedua Xiao Yan, Xiao Li. Hati semua orang di aula tenggelam setelah mendengar kata-kata Xiao Li. Mungkinkah itu benar-benar sampai pada tahap ini? Kami belum mencapai tahap itu. Xiao Ding tiba-tiba menggelengkan kepalanya di tengah keheningan. Dia perlahan mengangkat matanya dan senyum tipis terungkap di wajahnya. Dia dengan lembut berkata, berdasarkan apa yang dikatakan kelompok Xiao Yi, adik ketiga harus bergegas kembali ke Aliansian. Keributan. Kalimat Xiao Ding segera menyebabkan mata sebagian besar orang di aula terangkat. Bahkan Cailin di kursi pemimpin tiba-tiba memfokuskan matanya pada Xiao Ding. Adik ketiga Xiao Ding, semua orang yang hadir, bahkan para ahli yang telah bergabung dengan Aliansian kemudian, telah mendengar tentang dia meskipun tidak secara pribadi melihatnya karena pemuda bernama Xiao Yan adalah pendiri sejati Aliansian. Pemuda dari belakang saat itu telah menciptakan banyak keajaiban. Meskipun Aliansian dikelola oleh Cailin selama tahun-tahun ini, pemimpin spiritual sejati dari Aliansian masih pemuda yang disebut Xiao Yan di hati banyak orang. Xiao Ding tersenyum ketika dia melihat aula berubah menjadi gempar karena nama ini. Dia bertukar pandang dengan Xiao Li di sampingnya. Kedua mata mereka mengandung kebanggaan yang samar. Kebanggaan ini berasal dari saudara darah mereka, pemuda bernama Xiao Yan. Adik ketiga, sudah lama sejak kamu pergi. Sudah waktunya untuk kembali. Mata Xiao Ding menatap langit malam di luar aula dan bergumam di dalam hatinya. Suara angin kencang tiba-tiba ditransmisikan melintasi langit biru tenang yang tak berujung. Segera, puluhan sosok hitam tiba dari kejauhan. Dalam beberapa kedipan, mereka melangkah di udara dan muncul di Gunung Hijau. Kepala Pavilion Junior, area di depan kita adalah wilayah Aliansian. Berdasarkan kecepatan kita seharusnya bisa mencapai aliran langit kuning misterius pada malam hari. Seorang tetua berjubah putih menyapu matanya setelah mendarat di gunung. Dia berbicara dengan Xiao Yan di sampingnya dengan nada hormat. Xiao Yan sedikit mengangguk. Matanya menyapu kelompoknya dan tanpa sadar tersenyum. Line AP yang kuat ini mungkin tidak terlalu kuat di Central Plains. Namun, di wilayah barat laut benua ini, bahkan hentakan kaki mereka akan menyebabkan bumi bergetar. Menurut berita terbaru, menambahkan para ahli dari sekte singa yang mendalam, aula jiwa, dan beberapa orang lain yang telah dipaksa, mereka memiliki sekitar 30 atau lebih individu yang telah mencapai kelas Douzun. Di sisi lain, Aliansian memiliki, paling banyak, 10 dari mereka.
Jumlah ahli yang dimiliki kedua belah pihak benar-benar tidak proporsional. Pria tua berjubah putih itu berhenti sebelum melanjutkan. Mereka juga memiliki 30 douzun, ya. Xiao Yan dengan lembut menyilangkan jarinya. Wajahnya mengungkapkan ekspresi kontemplasi. Meskipun kualitas para ahli di wilayah barat laut tidak dapat dibandingkan dengan Central Plains, mereka juga tidak boleh diremehkan. Bagaimanapun, benua ini sangat luas. Aula jiwa secara alami dapat menemukan beberapa ahli untuk membantu mereka dengan menggunakan beberapa taktik. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak terkejut bahwa itu sekte singa yang mendalam akan memiliki begitu banyak ahli yang membantu mereka. Di sisi lain, orang terkuat di aliansi Yan ketika dia pergi saat itu adalah Cailin, yang telah menjadi bintang 4 atau 5 douzong. Setelah bertahun-tahun pelatihan, dia mungkin mencapai kelas douzun. Bagaimanapun, dia memiliki garis keturunan dari 7 warna surga menelan ular piton, dan bakat aslinya cukup hebat. Dia secara alami akan bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha ketika dia berlatih. Namun, terlepas dari seberapa kuat Cailin, dia hanya satu orang. Harapan Xiao Yan jauh melebihi saat dia mengetahui bahwa itu aliansi Yan memiliki 10 elit douzun. Kekuatan semacam ini bisa dianggap sebagai faksi tingkat atas bahkan di Central Plains. Orang bisa membayangkan betapa cepat dan sengitnya aliansi yang telah berkembang selama bertahun-tahun. Berapa banyak ahli di kelas douzun bintang 6 atau lebih tinggi yang dimiliki sekte singa yang mendalam? Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba bertanya. Kesenjangan antara setiap bintang dalam kelas douzun sangat besar. Misalnya, jika Xiao Yan menghadapi 10 elit bintang 1 douzun, mereka tidak akan bisa menyebabkan banyak kerugian baginya. Sekte singa yang mendalam harus memiliki 8 orang di atas bintang 6 douzun. Ada 4 di antara mereka yang telah mencapai bintang ke-8 tingkat douzun, namun, kami tidak tahu apakah aula jiwa diam-diam mengirim orang yang lebih kuat. Penatua berjubah putih itu menjawab. Iya, terima kasih Penatua Xia. Xiao Yan mengangguk dan dengan lembut menjawab. Kepala Pavilion Junior terlalu sopan. Ayo pergi. Kami akan meningkatkan kecepatan kami dan mencoba mencapai aliran langit kuning misterius sebelum malam. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Dia segera melambaikan tangannya dan jari-jari kakinya menekan tanah. Ruang di depannya berfluktuasi dan tubuhnya perlahan menghilang. Kelompok besar di belakangnya tidak terkejut ketika mereka melihatnya menghilang. Masing-masing dari mereka menggerakkan tubuh mereka dan menembak ke depan. Gemuruh. Awan gelap pekat menutupi langit di atas aliran langit kuning misterius. Guntur bergulir rendah terdengar dan bergema tanpa henti dalam radius 50 km. Kabut hitam yang meresap secara bertahap tersebar di luar benteng kuning misterius. Ketika kabut hitam tersebar, itu mengungkapkan sejumlah sosok yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi di dalamnya. Lautan manusia yang tak berujung membentang ke cakrawala saat teriakan pertempuran yang mengejutkan menyebar dari tentara dengan cara yang memekakkan telinga. Bahkan pegunungan mulai bergetar karena teriakan pertempuran ini. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya dari aliansi yang berdiri di dinding benteng yang menjulang tinggi dan menyaksikan lautan manusia di kejauhan dengan ekspresi serius. Aliansian mungkin telah bertemu banyak musuh sementara itu telah berkembang selama bertahun-tahun, tetapi tidak sekalipun itu ditekan ke titik yang tidak bisa membalas, sampai sekarang. Semua orang menghela nafas panjang di dalam hati mereka. Mata mereka sedikit bergeser sebelum akhirnya berhenti di tengah dinding. Sosok cantik berdiri dengan bangga di tempat itu. Dia mengenakan baju besi merah yang sempit dan ketat. Armor keras itu kesulitan menyembunyikan lekuk memikat pinggangnya yang seperti ular. Bahkan pada saat ini, wajahnya yang dingin dan mempesona tidak mengungkapkan kelemahan sedikitpun. Selama tahun-tahun ini, wanita ini, yang begitu cantik sehingga dia tampak seperti iblis, telah memimpin aliansi yang keluar dari Kekaisaran Jiama untuk menciptakan salah satu faksi terkuat di sudut barat laut benua. Dia telah mengizinkan Kekaisaran Jiama, yang awalnya merupakan kerajaan yang relatif kecil dan lemah, untuk mendapatkan tempat di wilayah barat laut. Di hati beberapa ahli aliansian, posisinya di aliansian adalah salah satu yang tidak ada yang benar-benar bisa menggantikan. Dari sudut pandang tertentu, bahkan pendiri aliansian tidak dapat mencapai statusnya. Apakah mereka akhirnya akan menyerang? Mata panjang Cailin menatap kabut hitam yang tersebar di kejauhan.
Tangannya perlahan melingkari pedang panjang di pinggangnya yang sempit. Dia menekan bibir merahnya bersama-sama saat wajahnya ditutupi dengan ketegasan sedingin es. Cailin, kamu harus menangkap Xiao Xiao dan pergi jika kita gagal memblokir mereka. Xiao Ding duduk di kursi roda. Matanya menatap kabut hitam yang meresap dari jauh saat dia berbicara dengan lembut. Iya. Ini adalah anak adik ketiga. Tidak ada yang harus terjadi padanya. Xiao Li di sampingnya juga mengungkapkan ekspresi serius di wajahnya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Cailin menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata mereka berdua. Dia menoleh dan melihat ke sampingnya. Ada seorang gadis kecil berpakaian putih di sana. Gadis kecil itu tampaknya berusia 4 atau 5 tahun. Dia tampak seperti batu giok yang diukir dengan indah dan sangat imut. Ada simbol ular 7 warna kecil di alisnya. Mata hitam gelapnya yang besar mengandung spiritualitas yang menyebabkan seseorang merasakan keinginan untuk memeluknya. Seseorang bisa terpesona olehnya. Hanya ketika seseorang pulih, seseorang akan diam-diam merasa kagum. Dia sudah memiliki pesona yang tidak biasa di usia yang begitu muda. Bukankah dia akan lebih menyihir daripada ibunya ketika dia besar nanti? Cailin menatap gadis kecil itu. Ekspresi menyayangi muncul di matanya yang sempit dan sedingin es. Dia berlutut dan dengan lembut memeluk gadis kecil itu. Gadis kecil itu tampaknya menyadari bahwa suasananya kurang tepat, tetapi dia tidak menangis. Tangan kecilnya memeluk leher panjang Cailin saat dia berkata dengan suara yang tajam, "Mumi, tidak perlu takut. Paman pertama berkata bahwa ayah akan kembali." Cailin meringkuk mulutnya ketika dia mendengar ini. Dia memeluk gadis kecil itu sebelum mengangkat kepalanya beberapa saat kemudian. Dia menatap Xiao Yi dan dengan lembut bertanya, apakah dia benar-benar akan kembali? Dia seharusnya membutuhkan sekitar setengah tahun di makam surgawi. Menghitung waktu, dia seharusnya sudah meninggalkan alam Gu. Yao Lao pasti akan memberitahunya tentang masalah di sini begitu dia mencapai pavilion bintang jatuh. Mengingat karakternya, dia akan bergegas secepat mungkin. Xiao Yi mengangguk saat dia menjawab. Cailin dengan lembut mengedipkan matanya tetapi tidak berbicara. Tangannya dengan lembut menepuk kepala kecil gadis itu dalam pelukannya. Setelah itu, dia menatap Xiao Yi dan berkata, jika benteng jatuh, kamu harus menangkap Xiao Xiao dan pergi. Jika sesuatu terjadi padanya, aku tidak akan pernah memaafkan Xiao Yan, tidak peduli apa yang dia lakukan, bahkan jika aku mati. Xiao Yi sedikit terkejut. Dia mencari mulut Cailin yang ditekan erat sebelum diam-diam mengangguk. Dia jelas menyadari karakter Cailin. Dia selalu angkuh dan pasti akan melakukan apa yang dia klaim. Cailin, kamu sudah melakukan terlalu banyak untuk aliansian dan klan Xiao selama tahun-tahun ini. Jika kami berhasil melewati ini, saya pasti akan membuat Xiao Yan secara resmi menikahi Anda dengan klan Xiao kami. Xiao Ding di sampingnya dengan lembut menghela nafas ketika dia melihat tindakan ini sebelum berbicara dengan suara yang dalam. Dia telah menyaksikan semua yang Cailin telah lakukan untuk aliansian dan klan Xiao selama tahun-tahun ini. Saat itu, Xiao yang telah mendirikan aliansian, hanya untuk melemparkan beban besar ini ke pundak Cailin. Dia sadar bahwa itu Xiao Yan harus pergi untuk menyelamatkan ayah mereka, tapi Cailin, sebagai seorang wanita, tidak hanya membantunya melahirkan seorang putri, dia bahkan membantu mengelola aliansian. Pengorbanan semacam ini sangat luas. Iya. Kakak laki-laki benar. Begitu anak kecil itu kembali, kami pasti akan menyelesaikan masalah ini. Xiao Li mengangguk berat. Baik dia dan Xiao Ding selalu memandang Xiao Yan sebagai orang terpenting dari klan. Kali ini, mereka pasti akan berpihak pada saudara ipar mereka tidak peduli apa. Mari kita lewati dulu masalah di depan kita sebelum membicarakan ini. Cailin menempatkan Xiao Xiao kecil, yang masih dalam pelukannya, turun. Sosok muda berpakaian hitam juga muncul dalam pikirannya. Dia dengan lembut menggigit bibir merah bawahnya saat emosi yang rumit melintas di matanya yang cantik. Segalanya akan baik-baik saja jika Ratu Suku Ular tidak menikah, tetapi jika dia benar-benar memberikan hatinya kepada seseorang, dia sangat setia kepada orang itu. Jika kekasihnya meninggal, hatinya akan mati bersamanya. Ini adalah tradisi garis keturunan Ratu Medusa suku manusia ular.
Oleh karena itu, Cailin mengerti bahwa itu dia tidak akan pernah bisa melupakan orang itu dalam hidupnya. Meski telah berpisah selama bertahun-tahun, angka itu tidak pudar. Sebaliknya, sosok itu telah terukir lebih dalam ke dalam ingatannya. Gemuruh. Sebuah drum memekakkan telinga tiba-tiba muncul di kabut hitam yang jauh ketika Cailin berdiri. Segera, banyak sosok bergegas keluar dari kabut hitam dan tetap tergantung di langit. Aura yang kuat menyebar dan menutupi benteng. Seorang pria parubaya yang tampak kuat berdiri di langit. Dia membawa pisau emas besar. Matanya menunjukkan kegembiraan yang tidak biasa saat dia menatap sosok mempesona di dinding benteng. Tawa keras yang bercampur dengan nada sombong bergema di langit. Haha, Medusa, sudahkah kamu memikirkan semuanya? Apakah Anda akan menyerah kepada sekte singa mendalam saya, atau akankah sekte singa mendalam saya membantai semua orang di aliansian Anda?